Tidak berhenti di situ. Deddy Sitorus mengatakan ada utusan yang datang kepada PDIP meminta Hasto itu untuk mundur dari posisinya sebagai sekjen PDIP, meminta agar Pak Jokowi yang saat itu masih kader PDIP untuk tidak dipecat. Dan yang ketiga, katanya ada 9 kader PDIP yang ditarget, yang dimana mereka itu akan juga disasar dalam kasus-kasus hukumnya. Jadi inilah yang kemudian menjadi titik mendidih bagaimana hubungan antara PDIP dan Jokowi kembali memanas. Sontak tak lama setelah itu kita mendengarkan secara terbuka Pak Jokowi memberikan respon yang menurut saya agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Biasanya Jokowi kalau dikait-kaitkan dengan kasus Hasto, jawaban Jokowi terkesan cukup datar, normatif, dan menyerahkan segala sesuatunya itu pada persoalan-persoalan hukum. Tapi ketika menanggapi pernyataan Deddy Sitorus, Jokowi terkesan secara gestur politik sangat kelihatan tidak happy dan kelihatan sekali sangat marah. Jokowi mengatakan bahwa dirinya diam ketika sering dihina-hina. Jokowi itu diam ketika misalnya sering dibully, dicaci maki, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kesabaran itu ada batasnya. Jadi kata kesabaran ada batasnya itu dipahami oleh publik sebagai bentuk kemarahan. Karena sepertinya Jokowi juga sudah mulai tidak tahan. Kalau segala sesuatu yang terjadi dengan PDIP, kalau segala sesuatu yang kemudian terjadi dengan proses-proses hukum kader PDIP seperti Hasto, itu seakan-akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Jadi dalam konteks inilah kemudian saya tertarik untuk bicara. Pertama, kalau mau jujur sebenarnya dari pihak PDIP sebenarnya membantah bahwa yang disebut dengan utusan itu adalah utusan dari Pak Jokowi. Mereka kembali mengutip pernyataan Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa Deddy Sitorus itu hanya mengatakan ada utusan yang datang kepada mereka PDIP dan tidak pernah mengatakan misalnya ada utusan yang diutus oleh Pak Jokowi. Itu adalah bahasa ngeles sebenarnya yang dipahami oleh publik, karena memang statement Deddy Sitorus tidak menyebutkan utusan itu utusan siapa, hanya menyebutkan ada utusan yang datang kepada mereka meminta supaya Hasto itu mundur dari sekjen dan Pak Jokowi tidak dipecat dalam posisinya sebagai kader PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah yang kemudian membuat per hari ini perdebatan apakah pernyataan Deddy Sitorus itu ditujukan kepada PDIP ataupun tidak menjadi cukup dilematis, karena satu sisi memang pernyataan Deddy Sitorus itu tidak secara eksplisit menyebut ada utusan dari Jokowi. Deddy hanya mengatakan ada utusan. Tapi sekali lagi, siapa lagi sebenarnya yang dituduh bisa menggerakkan utusan-utusan orang penting ke PDIP kalau bukan posisi Presiden Republik Indonesia? Makanya tidak mengherankan respon Jokowi dan para relawannya. Bukan tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus itu akan bertindak pada persoalan-persoalan yang lebih serius, yaitu akan dibawa pada proses-proses hukum. Relawan-relawan Jokowi yang sejak awal tegak lurus bersama dengan Jokowi, selalu konsisten bersama dengan Jokowi, meminta kepada Pak Jokowi tidak membiarkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh politisi PDIP seperti Deddy Sitorus itu hanya didiamkan begitu saja, tapi diproses melalui proses-proses hukum, karena itu sudah dianggap fitnah, itu dianggap sebagai hoax, menggiring opini, cenderung membabi buta, dan cenderung merugikan Pak Jokowi secara umum. Tapi itu tadi, sekali lagi, politisi PDIP seperti Guntur Romli mengatakan bahwa sebenarnya Deddy Sitorus itu tidak pernah mengatakan ada utusan dari Jokowi. Deddy Sitorus hanya mengatakan bahwa ada utusan yang datang ke PDIP. Nah, itulah bahasa diplomasi politik yang sebenarnya untuk menghindari delik-delik aduan yang kemudian berintensi mengarah pada tindakan-tindakan yang dinilai melanggar persoalan-persoalan hukum. Itu yang pertama per hari ini. Jadi pada level PDIP sekalipun sebenarnya ingin memberikan klarifikasi, yang disebut dengan utusan itu bukan utusan siapa-siapa, tapi hanya sebatas utusan untuk berlaku pada masyarakat umum dan tidak menyebut nama orang tertentu seperti Pak Jokowi. Tapi sepertinya relawan Jokowi, termasuk Pak Jokowi sekalipun, siapa lagi yang dituduh menyebut utusan itu kalau bukan Pak Jokowi dan para pendukungnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah
Publik per hari ini itu bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang paling layak dan dipercaya soal informasi utusan itu? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Adi Prayitno ya, tentang seorang Jokowi dan Bu Mega. Kita melihat bahwa hubungan mereka memang masih belum terselesaikan. Ada sebuah kejanggalan antara Megawati dan Jokowi, dikarenakan beberapa tahun lalu ketika Jokowi memberikan sebuah sinyal perlawanan terhadap PDI Perjuangan, dan tentunya seorang Bu Mega yang ketua partai di kala itu dan membawahi Jokowi dalam partai PDI Perjuangan, dia sangat terpukul dengan tindakan Jokowi, apa yang dilakukan oleh Jokowi. Tentunya tidak semudah itu untuk melupakan semuanya itu, sehingga dari saat itu dan sampai sekarang mereka masih berseteru. Baik itu kader-kader PDIP yang lain selalu memberikan sebuah perlawanan terhadap Jokowi, dan sebaliknya begitu, Jokowi juga memberikan perlawanan itu. Tentunya kalau sudah berlarut-larut maka api akan makin membesar dan tentunya makin melebar, dan banyak hal yang bisa dibakar. Sehingga dengan hal ini kita khawatir akan hubungan mereka PDIP dengan seorang Jokowi. Apalagi kerap kali Jokowi masih sering ikut serta dan ikut bergabung dengan kabinet Merah Putih ataupun kabinet Prabowo, dan bisa saja terlibat akan hal itu nanti. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita akan membacakan beberapa komentar masyarakat. Disampaikan di sini, rakyat yang sudah cerdas sudah muak dengan koar-koar para politisi. Rakyat hanya ingin melihat bukti dan fakta serta aksi nyata. Sebaiknya mereka itu diam agar kasus yang lain tidak terbongkar, sebab ini sudah menjadi perhatian rakyat. Ulasan yang mantap. Lanjut Bang Adi Prayitno. Inilah kalau kepentingan pribadi lebih utama daripada kepentingan rakyat. Menjadi rakus ingin memiliki segalanya. Yang paling saya suka dari Bang Adi adalah penyampaian dan intonasinya luar biasa. Jadi enak gitu dengarnya dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya benar-benar salut sama orang-orang ya yang memperjuangkan keadilan. Seperti Adi Prayitno ini, beliau bukanlah seorang pejabat, tetapi ia mampu memberikan sebuah wawasan-wawasan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jokowi perlu sadar bahwa dia sudah merusak negeri ini. Buktinya adalah kenaikan PPN hanya negara yang buruk ya. Dan tentunya ini salah satu hal yang perlu untuk kita perbaiki bersama-sama ya, supaya lebih baik lagi ke depan. Itu yang kita inginkan. Nah, Jokowi nggak ada kesabarannya, karena nggak sabar nunggu giliran usia 40 tahun, maka begal konstitusi, nggak sabar jadi presiden, makanya 2 tahun jadi gubernur. Nah, baik teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.